Nah, itulah yang namanya sihir media. Nah, kita tahu Fir'aun itu kekuatannya di sihir para tukang sihirnya. Nah, penguasa dan zalim dimanapun mereka berada, orang-orang kafir menjadikan media sebagai ganti dari tukang sihir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat sehat, dan berbagai macam nikmat yang lain yang tidak mungkin bisa kita menghitung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita dipertemukan di masjid yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala ini untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kajian sore hari ini, malam hari ini adalah tipu daya media sekuler terhadap umat Islam. Ini tema lanjutan dari bulan lalu tentang Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Karena senjata utama dari perang pemikiran adalah media. Dan media itu hari ini ada di kantong kita. Di kantong kita, kantong anak-anak kita yang jauh lebih intens. Kalau dulu mungkin TV ya, TV itu bisa dibatasi. Tapi hari ini sangat sulit untuk dibatasi karena tiap hari jam demi jam ya, selalu ada di sisi kita. Kebencian media massa terhadap Islam. Saya akan banyak membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang kita relevansikan, kita sesuaikan dengan kondisi hari ini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad batil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi sudurum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ayatnya panjang ini sampai ayat yang paling bawah. Iyam saskum qarhun faqad iyam intam saskum qarhun tasu'um wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidun syai'a. Itu ayat yang paling bawah. Ya. Hai orang-orang beriman, ini gambaran Allah SWT tentang sikap orang-orang kafir terhadap kita umat Islam. Jadi ini bukan berdasarkan survei, bukan berdasarkan penelitian, tapi kabar dari Allah SWT yang tidak mungkin salah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, Yahudi dan Nasrani.
Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Jadi watak dasar orang-orang kafir itu adalah menginginkan kemudaratan, hal-hal yang buruk, bahaya, hal-hal yang tidak baik kepada umat Islam. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Yang nampak ini sudah sangat besar, yang disembunyikan jauh lebih besar. Itu Allah kabarkan. Ya. Saya kasih contoh saja. Sekarang ini kajian, tulis deh di media sosial. Hukum berjihad melawan orang kafir. Itu langsung pagi di-share, siang datang intel kok. Ya. Padahal itu hukum itu dari Al-Quran. Baru judulnya saja sudah orang bikin ngeri. Padahal kita membahas fikih jihad. Fikih jihad itu di kitab fikih manapun ada bab jihad. Ya, selama berabad-abad dibahas nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau ada action yang tidak sesuai dengan tempatnya kan. Tetapi pembahasannya kan memang bagian dari keilmuan, ilmiah. Sama seperti membahas sholat kan. Tapi lihat hari ini, panitianya pasti mikir, penceramahnya pasti juga mikir, audiennya juga langsung, oh ini pasti pembahasan tentang, padahal itu kan pembahasan yang sudah dari sejak zaman dulu. Tetapi framing atau pembentukan opini itulah yang membuat kita menjadi takut ngomong tentang agama kita. Pembahasan pentingnya khilafah dalam kehidupan, itu langsung, wah ini anti NKRI. Padahal bab itu tidak ada satupun kitab fikih yang tidak membahas tentang khilafah. Bahkan dalam kurikulum Madrasah Aliyah kelas 2, kurikulum sebelum ini, itu dibahas tentang khilafah. Karena khilafah itu konsep, seperti kita membahas republik, kerajaan, khilafah. Enggak apa-apa toh membahas itu. Seperti membahas tentang liberalisme, kapitalisme, sosialisme. Ini kan pemikiran. Nah, tapi ketika kita membahas tentang khilafah, itu langsung orang nah, ini wujud dari kebencian terhadap syariat Islam. Itu tidak bisa datang tiba-tiba. Ada perencanaan strategi yang begitu luar biasa sehingga umat Islam sendiri mau membahas tentang agamanya, tentang syariat Allah, itu ada rasa was-was. Padahal ini negeri mayoritas Muslim. Ngeri. Nah, ini yang akan saya bahas. Kenapa? Kebencian itu memang disembunyikan, yang ditampakkan besar, yang disembunyikan lebih besar. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Ini saya tidak bahas ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya itu lebih menjelaskan lagi. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Hei ini loh, kalian itu tuhibbunahum. Kalian sangat mencintai orang-orang itu, Yahudi dan Nasrani. Wa la yuhibbunakum. Padahal mereka sama sekali enggak suka dengan kalian. Siapa yang berani membantah ini dusta? Al-Quran yang ngomong, silakan buka. Ali Imran 119. Ha antum ulai. Ini loh kalian, orang-orang tuhibbunahum. Kalian sangat mencintai mereka. Wala yuhibbunakum. Padahal mereka tidak suka sama kalian. Nah, sekarang ini diposisikan kita ini dianggap radikal kalau enggak toleran. Semua agama baik. Loh, ini sudah berkaitan dengan akidah kalau kayak begini ini. Berbahaya. Orang yang berkeyakinan semua agama baik bisa jatuh menjadi murtad. Nah, berarti kafir itu kan baik, diterima oleh Allah. Padahal Allah, inna dina indallahil Islam, jelas. Maka
omongan ini berbahaya dan itu dibikin settingan sampai semua orang merasa nggak ada rasa dosa ngomong kayak gitu. Semua agama sama di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Ini kalau ngomong sadar dan diingatkan nggak mau, kafir orang ini. Lawang Yahudi sama Nasrani sama Kristen sama kok dengan Islam. Padahal Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jelas sekali. Kenapa mereka fi nari jahannam? Karena mereka kafir. Ya. Yuriduna ayyudfi'u nurallahi biafwahim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Surat At-Taubah ayat 32. Mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah, agama Allah, din Allah, aturan hidup Allah, konsep-konsep Allah, syariah Allah. Itu semua masuk dalam nurullah. Dengan mulut mereka, ucapan. Jadi ucapan, narasi. Nah, kalau sekarang perang narasi. Perang narasi itu bisanya pakai apa? Pakai media. Ya. Memadamkan cahaya Allah dengan mulut berarti dengan pemikiran, dengan ucapan, dengan tulisan, dengan narasi, dengan literasi. Medianya apa? Ya, media sosial, media televisi, internet. Maka jangan mudah percaya dengan framing. Pembentukan opini oleh media sekuler, Kompas. Ya. Apalagi Metro TV, apalagi. Itu mereka punya misi semua. Nanti saya jelaskan. Kenapa kok saya ngomong kayak begini? Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Ini ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana usaha orang-orang kafir untuk membuat tipu daya dan makar terhadap agama Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimma nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, agama Allah, aturan Allah, konsep kehidupan dari Allah, syariat Allah. Dipadamkan itu apa? Dimatikan. Sekarang ini sudah mulai bukan hanya redup, hampir padam. Coba saya tanya sekarang. Orang itu paham nggak sebenarnya tentang riba, halal atau haramnya? Dari 100 orang yang paham berapa orang? Hukum tentang riba, hukum tentang membunuh, diatnya, dendanya, sehingga orang begitu gampang membunuh. Hukum tentang banyak hal, hari ini banyak orang tidak paham. Karena memang tidak pernah dibahas. Itu salah satu di antara upaya mematikan cahaya Allah. Yang difahami ya sholat, wudhu, itu saja. Tetapi berkaitan dengan hukum-hukum Allah yang lain, banyak yang tidak paham. Sehingga ada satu perbuatan dosa besar yang lebih besar dibandingkan berzina, ya, dimulai dengan bismillah. Ketika dia berhasil, alhamdulillah, sujud syukur. Apa? Mengajukan kredit ke bank konvensional. Bismillah, tanda tangan, disetujui, sujud syukur, alhamdulillah. Padahal itu dosa besar. Karena ketidakpaham terhadap syariah. Itu contoh. Dan jumlahnya bukan hanya puluhan, jutaan orang. Ini akibat dari dipadamkannya syariat Allah pelan-pelan. Nah, kelak juga begitu. Anak-anak muda tidak paham lagi bagaimana besarnya hukum zina. Sehingga mereka dengan santainya melanggar aturan ini. Zina. Khamr, orang nggak paham bagaimana besarnya hukum minum
khamr. Sehingga dengan mudah minum khamr. Dan lain sebagainya. Orang tidak paham bagaimana hukumnya menuduh orang berzina. Apa hukumnya? Ramyu bil qadfi, orang yang menuduh fulan berzina, fulana berzina, tapi tidak bisa mendatangkan 4 saksi, hukumannya 80 cambuk. Beda 20 dengan yang berzina. Coba. Dosa besar enggak itu? Berapa kali setiap hari kita nonton infotainment yang menuduh orang berzina. Ini tanda-tanda bahwa syariat Allah itu sudah tidak lagi banyak difahami orang. Karena membahas syariat Allah sudah menjadi hal yang dianggap sebagai hal yang menakutkan. Akibatnya apa? Umat Islam banyak melanggar syariat Allah tanpa dia tahu bahwa dia sudah melanggar. Ya. Contohnya gini, itu orang itu sudah berzina. Kemudian saya tanya, kamu punya 4 saksi enggak? Enggak. Maka orang yang menuduh tadi, kalau diterapkan syariat Islam, dia wajib dicambuk 80 kali. Dosanya cuma beda sedikit dengan orang yang berzina. Karena yang berzina itu dicambuk 100 kali. Yang kedua, kesaksiannya tidak diterima seumur hidup. Kita bilang hanya nuduh orang zina. Kita bilang hanya karena selama ini orang muda nggak paham bahwa itu dosa besar. Nah, ini tanda-tanda bahwa syariat Islam itu sudah banyak yang tidak diketahui. Sudah mulai padam redup. Apalagi kok penerapan, pemahaman saja banyak yang salah. Gitu. Tetapi Allah akan terus menjaga. Nah, maka kita wajib untuk berusaha agar jangan sampai orang tidak paham. Dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Ibnu Katsir menjelaskan, orang kafir menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah. Seperti seorang yang ingin memadamkan sinar matahari dan bulan dengan tiupan mulutnya. Maka hal ini sangat tidak mungkin. Nah, tapi meskipun begini bukan berarti kita hanya diam saja. Nanti akan menang, nanti tidak. Itu menunjukkan bahwa penjelasan ini agar kita selalu optimis. Akhir itu yang menang kita. Akhir itu bahwa syariat akan tegak, begitu. Ya. Dan itu sudah dibuktikan. Islam jaya selama 14 abad. Kemudian redup, nanti akan jaya lagi. Maka ayat ini menjelaskan agar kita bukan kemudian malah, sudahlah pasti akan menang. Tidak. Agar membuat kita optimis bahwa kelak, entah itu kapan, Allah akan kembalikan kejayaan Islam. Maka kita harus optimis untuk berjuang. Tidak harus kita yang mengalami, tetapi kita harus ikut berkontribusi. Ya. Itu baru namanya membela agama. An aqimuddin. Beragama Islam itu bukan hanya beragama untuk sholat saja, tapi menegakkan iqamatuddin, menegakkan ad-din dalam kehidupan. Kalimat yuridu dalam present continuous tense artinya sedang dilakukan, menunjukkan bahwa kebencian itu terus-menerus berlangsung dan tanpa henti dengan berbagai strategi. Jadi kebencian terhadap Islam itu tidak akan pernah berhenti. Itu yang menyampaikan adalah Allah sendiri. Karena kalimatnya yuriduna. Mereka terus-menerus ingin memadamkan cahaya Allah. Tetapi Allah juga akan terus-menerus membela dan mempertahankan cahaya itu. Dengan perantaraan orang-orang yang memperjuangkan agamanya. Sayyid Qutb menjelaskan, musuh Islam tidak berhenti pada batas tertentu dalam memerangi agama dan pemeluknya ini. Mereka mendeklarasikan untuk perang semesta dan selamanya terhadap din ini. Ayat ini juga mengukuhkan segala upaya apapun untuk memadamkan cahaya Allah tidak akan mampu. Ini merupakan janji Allah yang benar kepada aktivis Islam akan kemenangannya di masa mendatang. Jadi kita ini berjuang
menegakkan dinullah dari yang paling kecil, memakmurkan masjid, mengadakan majlis taklim, mengadakan taman pendidikan Al-Quran, itu semua demi tegaknya kalimat Allah. Memahamkan Islam kepada umat Islam itu bagian dari menjaga cahaya Allah. Dan Allah akan mudahkan itu. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian, Allah akan teguhkan langkah kalian. Itu janji Allah. Jadi ini untuk membuat kita optimis, bukan membuat kita malah kemudian lepas tangan. Allah nanti kan akan menang. Tidak begitu. Ya. Seberapa besar pun makar mereka, suatu saat nanti Allah akan datangkan kemenangan. Sebagaimana Allah menangkan Bani Israel yang selama ratusan tahun dijadikan budak oleh Fir'aun. Caranya tidak pernah disangka oleh Musa dan Bani Israel. Musa alaihissalam dan Bani Israel tidak pernah menyangka bahwa kalahnya Fir'aun justru pada saat dia hampir menang. Dan itu bukan karena dilawan oleh Musa, tapi karena ditelan oleh air. Ya. Kewajiban Musa menyampaikan, kewajiban Bani Israel beriman, lalu Allah sendiri akan menyelesaikan. Jadi begitu, kewajiban kita mempertahankan din ini, biarlah Allah nanti yang akan memberikan jalan untuk kita memperoleh kembali kemenangan. Kemenangan sejati adalah tegaknya agama Allah di muka bumi ini sebagai syariahnya, sebagai syariat yang mengatur bumi ini. Makar dan tipu daya musuh tidak akan pernah berhenti hingga hari kiamat. Ayatnya banyak sekali ya, tadi sudah saya sebutkan 2 dari surat At-Taubah, kemudian surat Shaf. Nah ini dari surah Al-Baqarah 217. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِسْتَطَاعُوا. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Pada bulan lalu sudah saya jelaskan, perang itu yang lebih berbahaya adalah perang pemikiran, ghazwul fikri. Dan itu tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Ya, nanti akan saya sebutkan bagaimana mereka menjadikan media itu sebagai ujung tombak untuk memerangi kaum muslimin, memutarbalikkan fakta, membunuh karakter para ulama. Ulama digambarkan sebagai orang-orang yang garis keras lah, yang cabul lah, yang anti NKRI lah. Ini semua adalah cara agar umat jauh dari ulama. Ya. Wa'alamu, ini sahabat Amr bin As. Wa'alamu annakum fi ribatin ila yaumil qiyamah. Likasratil a'da'i hawlakum wa tashawwufi qulubihim ligilaikum wa ila darikum. Ketahuilah bahwa kalian saat ini sedang berada dalam ribat. Ribat itu garda terdepan, garis depan pertempuran, parit terdepan hingga hari kiamat. Karena banyaknya musuh yang mengepung kalian dan karena besarnya ambisi dari mereka untuk menguasai kalian dan negeri kalian. Sama kayak Indonesia ini, debt trap, jebakan hutang, sudah sampai hampir 10.000 triliun, yang bunganya saja tiap hari 2 triliun. Itu bunganya. Tiap hari bayar bunga kepada bos yang ngutangi kita ini 2 triliun. 2 juta, bayangkan. Itu baru bunganya, belum pokoknya. Maka kemudian baru beberapa hari yang lalu saya baca, di calon ibu kota baru ini bisa dikasih izin hak guna 160 tahun. Coba. Berapa? Iya, 160 tahun, bayangkan. Izin kok 160 tahun itu kan sampai cucu. Coba. Saking-sakingnya kita sudah tidak punya lagi kemampuan untuk mengelola. Karena nggak ada duit. Media massa sekuler adalah tukang sihir Fir'aun di zaman ini. Ya.
Kalau dulu Fir'aun itu menjadikan tukang-tukang sihirnya sebagai ujung tombak. Ya, maka andalan Fir'aun ketika berhadapan dengan Nabi Musa, ya, akan saya kumpulkan para ahli sihir. Kamu siap nggak menghadapi? Nah, lalu kemudian dikeluarkanlah sihir itu. Nah, sihir ini pada dasarnya tidak hanya ingin menakut-nakuti Musa saja, tapi juga para pengikutnya dan juga rakyat yang kemungkinan akan terpengaruh. Supaya mereka takut kepada Fir'aun. Lalu tidak tertarik kepada Musa. Ada 3 peran tukang sihir Fir'aun. Dalam surah Al-A'raf disebutkan, qala alqu falamma alqaw saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisirin adim. Musa menjawab, alqu, lemparkan sihirmu itu. Falamma alqaw, maka ketika mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, saharu ayunan nas, yang pertama mereka menyihir mata orang. Media massa itu menyihir, memutarbalikkan fakta, membuat berita bohong, ya, dusta, black campaign, itu semua adalah sihir dengan model yang lebih modern. Kalau zaman dulu sihirnya tongkat jadi ular. Nah sekarang bukan begitu. Ya, nanti saya jelaskan. Yang pertama menyihir mata orang-orang. Yang kedua menjadikan orang banyak itu takut. Orang takut sekarang pakai ITE, itu orang takut menyuarakan kebenaran karena gampang sekali dituntut dengan ITE. Serta mereka mendatangkan sihir yang dahsyat, membuat takjub sehingga orang-orang menjadi nurut. Nah, ini konteks di zaman Fir'aun, di mana waktu itu teknologi belum seperti sekarang. Nah, kalau hari ini sihir malah jadi tontonan, ya. David Copperfield, Deddy Corbuzier, kemudian siapa tukang-tukang sihir itu, ya, itu malah jadi tontonan. Nggak menakutkan lagi, sudah menjadi hiburan. Nah, tetapi peran itu masih ada hari ini. Siapa yang berperan sebagai tukang sihir untuk menakut-nakuti umat Islam, lalu kemudian menyihir pandangan mata umat Islam, kemudian membuat takjub umat Islam, ya, media. Bisa media sosial, bisa media elektronik, bisa internet, ya, dan lain sebagainya. Ya, dan itu sangat efektif, sangat luar biasa dampaknya. Dalam waktu hitungan detik, bisa ribuan bahkan jutaan tersebar. Bisa membentuk gaya hidup. Potongan rambut orang bisa berubah hanya karena satu orang yang diidolakan potong rambut. Ya, kita pernah ada Indonesian Idol. Itu semua jadi berkiblat ke sana, pengen seperti itu. Ya. Tapi sangat sedikit yang kemudian pengen menjadi hafidz Quran umpamanya. Bukan sesuatu yang menarik karena nggak dikemas begitu memukau. Nah, tugas media adalah menjadikan hal-hal yang haram, hal-hal yang buruk menurut syariat ini menjadi indah di mata orang banyak sehingga terpukau. Orang begitu kagum ketika melihat kesuksesan seseorang dalam menjadi artis. Coba sekarang yang lagi viral urusan rumah tangganya Leslie Kejora sama Rizky Bilar, coba. Siapa sih mereka itu? Ulama juga enggak kan gitu. Tapi kenapa se-Indonesia geger? Padahal cuma gimmick, coba. Hanya main-main. Tapi ini membentuk opini jutaan orang. Ya. Tapi coba lihat wafatnya Syekh Yusuf Qaradawi. Apa banyak orang yang tahu? Bahkan kenal pun enggak dengan beliau. Ya. Kan menyakitkan sekali gitu.
Orang yang begitu besar jasnya untuk Islam malah nggak pada kenal. Sementara orang yang bahkan ya, tidak pantas ditiru, orang menjadikan dia sebagai idola. Ini kan yang main adalah media. Nah, itulah yang namanya sihir media. Nah, kita tahu Fir'aun itu kekuatannya di sihir para tukang sihirnya. Nah, penguasa dan zalim dimanapun mereka berada, orang-orang kafir menjadikan media sebagai ganti dari tukang sihir itu. Maka hati-hati. Anak-anak kita, cucu-cucu kita itu betul-betul diarahkan. Ya, bagaimana menggunakan media sosial yang bertanggung jawab. Karena itu betul-betul membentuk pola pikir. Dan itu senjata yang paling tajam dari Ghazul Fikri. Cara media menyerang Islam, tipu dayanya apa saja? Yang pertama, menipu pandangan. Yang baik jadi buruk, dibolak-balik. Yang halal jadi haram. Ya. Menipu pandangan. Yang tidak patut dicontoh malah menjadi teladan. Sementara ya, yang seharusnya dicontoh dicarikan kesalahan. Coba waktu Agim Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar poligami, beritanya sampai begitu heboh. Padahal itu halal. Soal tidak siap itu urusan masing-masing, tapi itu halal. Tetapi ketika ada orang yang berzina, tidak segitu heboh. Seakan-akan poligami itu lebih buruk dibandingkan zina. Itu kan cara bagaimana memframing. Dan itu adalah cara. Ketika ada orang ulama yang melakukan kesalahan apalagi ya. Oh enggak salah, ada dicari-cari kesalahan. Nah, pendengaran dan pikiran mutarabalik fata. Ini pertama. Kalau di barat itu sering, di barat, Amerika, Eropa, ada orang nyuri, dia muslim, atau memperkosa, maaf, dia muslim, akan disebutkan, ya, seorang muslim memperkosa, agamanya disebutkan. Tapi kalau dia bukan muslim, tidak mungkin disebutkan seorang Kristen, sudah disebutkan seorang anak muda memperkosa, gitu. Jadi nggak dibawa-bawa, itu sudah umum. Orang Arab, orang Islam, ketika melakukan kriminal, maka media akan menyebutkan agamanya, menyebutkan etnisnya. Untuk apa tujuannya? Untuk memperburuk citra agamanya dan citra etnisnya, Arab. Nah, Arab kan identik dengan Islam. Ya. Geng Libanon, nah, itu di Australia, di Sydney itu geng Libanon sangat terkenal. Tapi bukan karena mereka Libanon, ya karena mereka lahir dan besar di Australia. Tetapi ketika mereka melakukan kejahatan yang disebut Libanis Gang. Geng anak muda Libanon. Karena Libanon identik dengan Arab. Tapi begitu yang melakukannya adalah Greek, orang-orang Yunani, nggak disebut anak-anak muda Yunani. Gitu. Itu cara bagaimana memframing. Ya. Orang berjilbab besar, lebar, dikesankan sebagai fanatik. Ya. Tetapi biarawati itu nggak ada orang yang membuat kesan dia fanatik. Betul nggak? Padahal sama-sama pakai kerudung. Orang Yahudi jenggotnya panjang, itu tidak ada kesan bahwa mereka adalah teroris. Tetapi kalau ada orang Islam jenggotnya panjang, dikesankan sebagai radikal. Ketika anak-anak muda Ukraina menenteng senjata disebut hero. Para pahlawan, para pejuang melawan Rusia. Tetapi ketika anak-anak Palestina menenteng senjata disebut apa? Teroris. Padahal yang lebih lama menjajah siapa? Israel. Perbuatan yang sama, substansinya sama, tapi kalau yang melakukan orang Palestina disebut teroris, kalau yang melakukan orang Ukraina disebut pejuang, hero. Nah, ini kan pemutarbalikan fakta, ada tujuannya, bukan tanpa tujuan.
Nah, maka itu media. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya nggak tahu kalau di tempat lain, kalau di tempat saya, termasuk saya, takut sama anjing. Kenapa banyak orang Islam takut sama anjing? Karena anjing itu najis mughaladah, gitu ya. Kalau dijilat harus dicuci 7 kali, salah satunya pakai debu. Itu kan enteng toh. Jadi boleh enggak megang-megang anjing? Boleh, yang penting kalau najis dicuci 7 kali, dibasuh 7 kali, dikasih. Tetapi karena salah dalam penjelasan, seakan-akan anjing itu harus diusir. Sehingga ada anjing masuk kampung, dikejar-kejar, bahkan dibunuh. Salahnya apa si anjing ini? Itu karena apa? Salah dalam penjelasan dan penanaman. Padahal isinya baik. Tapi salah menanamkan, sikap kita pun jadi salah. Kita jadi takut kalau anjing. Saya nggak tahu kalau orang Jawa itu umumnya takut. Laki-laki pun takut sama anjing. Deketi anjing itu nggak berani karena takut kejilat. Padahal kejilat itu kan nggak apa-apa. Di Mesir, anjing itu biasa. Saya pernah bertamu ke Dr. Nabila Lubis. Dr. Nabila Lubis ini profesor, beliau Profesor Dr. Nabila Lubis, beliau orang asli Mesir, dosen pasca sarjana di Syarif Hidayatullah, lama sekali, mungkin sekitar 30 tahun yang lalu. Assalamualaikum, yang jawab apa? Anjing. Saya nggak nyangka. Ya. Saya salam itu yang datang pertama anjing. Profesor Dr. Nabila Lubis, waktu itu Presiden Ikatan Ulama Wanita Sedunia. Punya anjing di rumahnya. Nah, rupanya setelah, oh iya, Dr. Lubis, Nabila Lubis kan dari Mesir, orang lahir dan besar di Mesir, orang asli Mesir. Mesir mazhab Maliki, biasa. Anjing itu biasa. Di Pakistan biasa, orang itu bukan. Di dalam Al-Quran bahkan disebutkan, surat Al-Maidah ayat 4, apabila kamu berburu dengan menggunakan anjing, maka bacalah bismillah ketika melepaskan, kemudian binatang itu memakan binatang buruan, boleh dimakan. Itu dalam surat Al-Maidah. Bahkan boleh menggunakan anjing untuk berburu hewan. Lah kok kita sekarang banyak yang takut sama anjing? Karena apa? Salah dalam memberikan pemahaman. Salah memahami. Padahal isi yang dipahami adalah baik, benar, hak. Tapi salah cara menanamkan sehingga salah pula perilaku kita. Bagaimana kalau itu pemutarbalikan fakta? Sehingga apa yang terjadi? Orang Barat sangat takut kepada Islam karena sejak dulu ditanamkan Islam itu jahat, Islam itu dekil, Islam itu bodoh, sehingga kesan orang Barat terhadap Islam sangat buruk. Itulah stigma terhadap Islam. Yang kedua, menakut-nakuti, menteror, trial by press, pengadilan dengan media, ya. Belum diadili sudah di framing sama media, ya. Kayak Habib Rizik, itu kan framing media sangat luar biasa tentang chat mesumnya, ya kan? Padahal jelas itu fitnah, tetapi media selalu membentuk supaya orang percaya. Paling tidak kalau hari ini nggak percaya, 10 tahun yang akan datang orang akan kemudian menganggap itu benar. Ulamanya sudah dibunuh karakternya seperti itu, maka orang-orang akan tidak mau dengar, alah ulama kayak gitu. Nah, itu namanya kill the messenger. Bunuh pembawa pesannya. Tadi kill the message, bunuh pesannya. Kedua, kill the messenger, bunuh pembawa pesan. Bukan bunuh ditembak, tapi diputar balikkan. Nah, itu. Menanamkan fobia dan ketakutan terhadap Islam atau Islamofobia. Ini sehari ini sudah jelas. Pelakunya pun ngaku Islam.
Ya, Menteri Agama apa enggak Islam? Mengatakan khilafah ajaran sesat, coba. Ini kan namanya Islamofobia. Menko Polhukam masa enggak Islam? Ya. Tetapi begitu fobianya, ketakutannya terhadap Islam. Ya. Sedangkan umat Islam sendiri itu enggak pernah takut sebenarnya. Saya tanya, Bapak Ibu, apakah takut dipotong tangan? Tidak takut karena tidak pernah punya niat untuk mencuri, ya kan? Apakah sekarang ini kita takut dirajam? Enggak kan? Karena di hati kita tidak pernah punya niat mau zina. Yang takut dirajam, takut dipotong tangan adalah para penjahat, para pelaku zina. Nah, umat Islam justru aman kalau ada potong tangan, insya Allah akan aman. Barang-barang kita terjaga karena tidak ada orang yang berani mencuri. Kalau ada kan kepada orang yang berzina, lalu bertaubat dan ikhlas dihukum rajam, itu kalau diberikan kepada orang sebekasi cukup, bayangkan. Betapa besarnya ampunannya. Nah, ini yang tidak pernah dibahas oleh orang-orang. Bahwa dalam syariat Allah ada barokah yang kemudian nular kepada seluruh penduduk negeri, keberkahan itu. Nah, saya sudah pernah silaturahim ke Brunei 3 kali, 1 bulan. Itu di sana itu orang mobil mogok, tinggal aja udah. Taruh, kemudian nyegat di jalan, nggak ada khawatir dicuri orang. Saking makmurnya dan saking di situ ada syarat Islam, walaupun belum sampai hukuman rajam potong tangan belum, tetapi sudah diterapkan syarat Islam. Orang kalau mau malam Ahad gini ya, malam Minggu, orang yang mau foya-foya, mau dugem, itu keluar dari Brunei ke kota terdekat. Kota Miri namanya, di Kinabalu, negara bagian Sarawak. Keluar, nah dari Sabtu sore sampai nanti Ahad sore baru pulang. Itu hanya untuk sekedar apa? Dugem, ke karaoke, minum-minum. Di Brunei nggak boleh. Nah ini diterapkan kayak gitu, tentrem pikiran orang-orang. Seneng orang. Nyaman hidup, nggak ada takut. Naruh motor taruh aja, sepeda taruh aja. Nggak kepikir ada yang nyuri. Aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gitu. Nah, pembunuhan karakter para ulama. Contohnya yang sedang dibunuh karakternya satu Habib Rizik Syihab. Sudah kita lihat bagaimana media betul-betul memojokkan beliau, memframing beliau, membunuh karakter beliau. Berikut gerakannya. FPI dikesankan sebagai Hizbut Tahrir juga dilakukan pembunuhan terhadap gerakan Hizbut Tahrir. Dan akan banyak lagi ke depan. Ini saya sampaikan begini, saya pernah berdiskusi dengan pimpinan Hizbut Tahrir Asia Pasifik, Syekh Ismail Wahwah, panggilannya Abu Anas. Mungkin 5-10 kali saya berdiskusi dengan beliau. Saya menyimpulkan, Hizbut Tahrir itu organisasi non-violence. Salah satu prinsipnya tidak boleh menggunakan kekerasan. Itu salah satu prinsipnya dan itu disampaikan berkali-kali. Tapi hari ini coba kesan orang Indonesia terhadap Hizbut Tahrir apa? Ya, begitulah kita tahu sendiri. Dibubarkan tanpa pengadilan dan sebagainya. Saya perlu sampaikan ini karena saya tahu itu. Ya. Jadi sekarang orang ngomong khilafah disebut HTI. Kalau HTI aliran sesat. Kalau HTI organisasi terlarang. Jadi organisasi Islam HTI dan FPI nanti akan diposisikan sama dengan PKI di hadapan negara. Coba. Itu yang sedang terjadi dengan media. Seakan-akan kalau berafiliasi kepada HTI sama dengan berafiliasi kepada PKI. Yaitu melawan negara. Coba.
Padahal belum ada sidang pengadilan pun yang menetapkan tentang itu. Nah, tetapi media sudah membentuk opini itu. Ini yang disebut dengan pengadilan lewat media, trial by press. Nah, ini salah satu contoh, sudah terjadi di Indonesia. Negara yang 200 juta penduduknya mengaku muslim, tetapi terhadap konsep syariatnya sendiri membenci konsep khilafah. Masalah kita nggak setuju silakan. Ya, kita setuju dengan republik, tidak ada masalah. Tetapi jangan menganggap khilafah adalah aliran sesat. Itu dosanya lebih besar dibandingkan orang berzina. Karena menuduh konsep Allah sebagai aliran sesat. Itu bisa sampai tingkat murtad kalau diingatkan nggak mau. Ya. Saya bukan mudah-mudah murtad enggak, tetapi menganggap yang halal jadi haram, yang haram jadi halal itu bahaya. Bahkan kemudian itu masuk istihza bidinillah. Menghujat, menghina agama Allah, menghina syariat Allah. Menyihir setiap mata dan menjanjikan kesenangan duniawi yang menakjubkan. Nah, tadi siapa yang membuat gaya hidup? Ya, media. Trendsetter itu media. Ya. Anak-anak muda menjadi gayanya seperti itu media. Sudah saya bahas pada bulan lalu. Nah, ini semua adalah bagian dari perang itu. Perang tanpa menggunakan senapan, tanpa menggunakan bom, tapi perang menggunakan pemikiran dan gaya hidup. Nah, itu senjatanya adalah media. Ini gambaran hari ini tentang orang-orang yang berciri seperti itu, ya, dikesankan sebagai teroris, radikal, ya. Dan itu terjadi. Ini fakta, bukan hanya sekedar cerita. Itu terjadi. Hari ini terjadi. Bagaimana banyak orang memandang tentang cadar. Orang kalau pakai cadar dikesankan pertama adalah radikal, keras, ya. Padahal sebenarnya bedanya apa sih cadar dengan orang pakai jilbab, pakai cadar, dengan orang pakai jilbab, pakai masker, bedanya apa? Kenapa kalau pakai cadar langsung dicap radikal, kalau pakai masker kok enggak? Ada yang salah enggak dengan otak orang sekarang? Sama-sama nutup seluruh wajah kecuali mata. Tetapi kalau pakai masker tidak ada yang kesan negatif, tapi kalau pakai cadar langsung ada kesan negatif. Itu adalah dampak dari media membentuk opini dan mindset atau cara berpikir manusia, termasuk umat Islam. Jadi umat Islam itu digambarkan sebagai fanatik, fundamentalis, ya. Kalau nyebut Taliban itu berarti, nah itu. Sekarang ini Taliban dianggap sebagai pemerintahan yang kejam dan sebagainya. Padahal yang kejam itu Amerika, jajah Afghanistan 10 tahun. Coba. Taliban itu mengusir penjajah dari negerinya. Kok bisa yang dikutuk dunia Talibannya? Amerikanya nggak diapa-apain. Amerika itu 10 tahun menjajah Afghanistan, membantai ratusan ribu orang Muslim di sana. Itu dunia tidak menceritakan itu. Ya. Usamah bin Laden dituduh mengirimkan ini dan itu, ternyata terbukti bahwa itu tidak benar, tetapi tuduhan itu telah menjadikan Amerika, Inggris, dan Eropa menyerang Afghanistan, membunuh ratusan ribu orang tanpa merasa bersalah. Coba, sementara 11 September tiap tahun diperingati dan ternyata terbukti bahwa itu adalah rekayasa Amerika. Coba.
Saddam Hussein dituduh punya senjata kimia. Irak diserang oleh Amerika, ya, banyak Muslim mati, sampai Saddam digantung tidak terbukti ada senjata kimia. Dan dunia tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi begitu Taliban mengusir Amerika dari Afghanistan, siapa yang dianggap radikal? Taliban coba. Ini media luar biasa membuat pemutarbalikan fakta. Pengusir penjajah disebut sebagai teroris. Sementara penjajahnya disebut sebagai pahlawan. Hanya karena apa? Hanya karena Taliban menginginkan syariat Islam di Afghanistan. Itu masalahnya. Taliban menginginkan syariat Islam di Afghanistan, maka disebut teroris. Sedangkan Amerika yang menyerang Afghanistan disebut sebagai pahlawan karena dianggap ingin menegakkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia apa? Wong ribuan, ratusan ribu orang dibunuh, dibom dan sebagainya. Nah, ini siapa yang membentuk opini itu? Media. Siapa yang memutarbalikkan opini itu? Media. Nah, definisi Islamofobia. Arti kata fobia ialah ketakutan atau kebencian yang berlebihan, tidak rasional, tidak masuk akal, dan amat kuat terhadap sesuatu. Nah, sekarang ini ketakutan terhadap Islam, nah, berdasarkan definisi ini, Islamofobia artinya ketakutan yang sangat kuat atau kebencian yang sangat berlebihan dan tidak masuk akal terhadap Islam. Tidak semuanya Islamnya, tapi sebagian. Contohnya, ketakutan terhadap jihad. Orang kalau ngomong jihad itu seakan-akan, oh ini ustadznya radikal. Padahal bab jihad itu ada dalam kitab-kitab fikih sejak 14 abad yang lalu. Sampai hari ini masih ada. Dalam fikih sunnah ada, dalam fikih mazhab arba'ah ada, dalam semua kitab fikih itu masuk bab jihad. Dan mati yang paling mulia adalah mati syahid. Tetapi karena media memutarbalikkan fakta, membentuk opini bahwa jihad adalah begini dan begitu, maka kemudian orang khawatir membahas tentang jihad. Saya pernah ketemu dengan Dandim Magelang. Datang ke rumah, saya katakan, Bapak, orang yang paling wajib belajar tentang jihad adalah TNI dan Polri. Karena bapak-bapak yang pegang senjata, bapak-bapak yang akan ketemu dengan musuh, entah di mana. Jangan sampai tidak paham. Karena Rasulullah SAW bersabda, man mata duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela hartanya, dia syahid. Nah, bapak itu membela negeri ini yang mayoritas kaum muslimin, ya, dari OPM itu jihad Pak. Kalau Bapak benar niatnya, maka Bapak wajib belajar tentang jihad. Jadi TNI Polri itu kalau bisa malah diajari tentang jihad. Kenapa? Biar dia betul-betul bersemangat membela negaranya, membela agamanya. Wong membela hartanya saja mati syahid. Membela keluarganya mati syahid. Apalagi membela negaranya, tapi dengan syarat niatnya benar, itulah. Nah, itu yang jadi masalah. Saya jelaskan. Ya. Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i menyebutkan, apabila musuh sudah masuk ke satu desa atau satu kampung, maka hukum jihad yang aslinya fardu kifayah menjadi fardu ain. OPM sudah masuk enggak? Jadi tentara yang berangkat ke sana niatnya benar, insya Allah kalau mati syahid. Tapi kalau niatnya salah, Rasulullah SAW sabda, ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang mati karena pengen disebut pahlawan. Ada orang yang berperang karena pengen disebut pemberani. Ada orang yang berperang karena pengen mencari harta rampasan perang. Ada orang yang berperang karena ingin membela sukunya. Kalau mati, manakah yang disebut syahid? Yang disebut fisabilillah. Nabi menjawab, barang siapa yang mati demi menegakkan agamanya,
maka dia, agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka dia yang fisabilillah. Artinya sama-sama bertempur, sama-sama perang, hanya yang niat lillahi ta'ala yang menjadi syahid. Nah, maka penting sekali. Nah, justru saya katakan, penting memahamkan konsep jihad yang benar kepada para TNI dan Polri. Karena mati itu hanya sekali. Mati hanya sekali, jangan sampai salah niat ketika mati. Nah, ini saya sampaikan kayak begitu, terus terang kepada Pak Dandim itu. Bapak itu malah justru belajar tentang jihad yang benar. Supaya apa? Mati syahid, Pak. Siapa yang nggak pengen mati syahid? Demi siapa? Nah, deminya itu. Kalau demi merah putih ya tidak mati syahid. Kalau demi membela agama Allah di bumi ini, membela kaum muslimin, itu baru. Kalau merah putih itu wong merah sama putih. Ya, saya katakan, merah putih itu hanya warna saja. Hanya simbol. Berilah nilai yang lebih tinggi dari itu. Apa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bapak, tempelkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah dalam merah putih. Maksudnya gimana? Bapak bawa bendera merah putih, haji. Lalu bendera itu jatuh. Kira-kira orang Arab berani nginjak nggak? Berani. Orang Pakistan berani nginjak nggak? Berani. Oh, itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang khusus buat mereka. Mereka nggak tahu apa itu. Tapi coba, di merah putih itu ditulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada nggak yang berani minjak? Nggak ada. Berani nggak bawa masuk ke WC? Berani. Nah, artinya apa? Tempelkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di merah putih Anda, maka Anda akan tinggi bersama dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetap dengan merah putih. Itu saja. Bisa dipahami kan ini? Jangan kemudian dipisahkan. Merah putih harus merah putih. La ilaha sendiri. Satukan antara merah putih dengan La ilaha illallah. Maka kita berjuang demi negara ini. Demi tegaknya kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di Indonesia. Matinya mati syahid. Keren kan? Nah, tinggal dibetulkan saja bagaimana konsep kita. Ya. Jangankan kok membela negara, mau membela hartanya saja mati syahid. Ya. Negara itu bukan cuma harta saja, bahkan kekayaan alam, kekayaan intelektual, masyarakatnya, budayanya, agamanya, semua masuk dalam satu negara. Ya. Ini waktunya kayaknya sudah cukup malam, jam berapa ini? Hampir, saya minta 7 menit lagi, ini sedikit. Ini namanya Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi. Ya, menterinya Hitler, Adolf Hitler. Dia mengatakan, jika engkau sampaikan kebohongan dengan skala yang cukup besar, artinya disebarkan begitu luas, menggunakan media yang banyak, ya, dan terus-menerus mengulang-ulangnya, maka publik menjadi percaya bahwa kebohongan tersebut adalah sebuah kebenaran. Itu sebabnya maka terus saja dikatakan Islam teroris, Islam teroris, Islam radikal, terus saja. Nanti kalau lama-lama orang akan meyakini bahwa Islam itu adalah radikal. Habib Rizik cabul, terus. Itu lama-lama ada banyak orang yang akan percaya. Walaupun juga tidak banyak juga yang tidak percaya. Tetapi minimal yang hatinya itu munafik akan percaya. Itu cara. Jadi jangan kaget kalau kemudian kasus-kasus para ulama diangkat terus. Ya. Ustadz Farid teroris, ya. Itu terus akan dicapkan terus. Walaupun itu berita bohong nggak penting. Berita bohong asal diulang-ulang berkali-kali maka akan berubah menjadi benaran. Seakan-akan benar gitu loh. Karena lama-lama orang jadi percaya. Ini media, jahatnya media kayak begini. Pada tahun 1869, Rabbi Rashoron, seorang Rabbi Yahudi, Rabbi itu pendeta, berpidato di Praha, menggambarkan perhatian Yahudi yang cukup besar terhadap media massa. Ya, dia mengatakan, jika emas merupakan kekuatan kita yang pertama, maka pers harus merupakan kekuatan kita yang kedua. Maka siapa pemegang
media massa pers yang terbesar, CNN saya punya, Yahudi, Rupert Murdoch, AFP, Yahudi. Ya. Apalagi kantor berita yang terbesar itu Yahudi yang punya, surat kabar terbesar Yahudi. Ya, yang punya Google Yahudi, yang punya Facebook Yahudi, yang punya Twitter, Instagram, hampir semua platform media itu yang punya orang Yahudi. Kita dengan terpaksa dan dipaksa mau nggak mau harus pakai itu. Microsoft yang punya Yahudi, orang Yahudi. Dia kuasai media dan segera perlengkapannya. Untuk apa? Itu. Karena itu merupakan senjata yang paling dahsyat dalam perang pemikiran. Nah, maka sikap kita terhadap media hari ini harus betul-betul selektif. Kalau ada berita dari Kompas, Metro TV, Viva, News, apalagi yang tidak berpihak pada Islam, track recordnya, maka inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang yang nggak jelas integritasnya, tidak jelas komitmennya terhadap Islam, dengan membawa berita, maka tabayyunlah. Cek dulu kebenarannya, jangan langsung terima. Apa antusibu kauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kebodohan kamu, kecerobohan kamu, sikap kamu yang enggak hati-hati itu menyebabkan bahaya dan kecelakaan bagi orang lain, bagi agama ini. Ya. Nah, saya rasa sudah cukup waktunya, insya Allah. Sebentar terakhir ini gampang. Yang terakhir, mungkin mudah-mudahan cukup 5 menit. Presiden Amerika mantan Richard Nixon, dan ini sekarang menjadi patokan hampir semua negara, termasuk negara-negara yang mayoritas Muslim. Fundamentalis, kalau dulu namanya begitu, kalau sekarang menjadi Islam radikal. Ya. Islam radikal itu cirinya satu, mereka yang digerakkan oleh kebencian dan mendalam terhadap Barat. Ayat-ayat tadi itu dianggap kebencian terhadap Barat. Ya. Walayazaluna itu kebencian terhadap Barat. Maka orang yang menggunakan ayat-ayat tadi adalah orang radikal. Nah, itu menurut definisi ini. Definisi ini digunakan oleh BNPT. Saya punya paparan dari BNPT tentang definisi radikal menurut mereka. Salah satunya ini, kebencian yang besar terhadap Barat. Ya. Yang kedua, mereka yang bertekad mengembalikan peradaban Islam masa lalu dengan membangkitkan kembali masa lalu itu di masa depan. Apa contohnya? Khilafah. Ya. Masa lalu yang gemilang kok tidak diulangi lagi itu ya bodoh toh. Sedangkan Allah menjanjikan itu akan pasti terjadi. Nah, maka agar jangan sampai masa lalu yang gemilang itu balik, ini ciri orang radikal. Maka orang-orang akan takut untuk bermimpi kembali mengembalikan masa lalu itu ke masa akan datang. Nah, ini bagian dari propaganda. Yang ketiga, mereka yang bertujuan menerapkan syariat Islam. Jadi siapa yang mengisi kajian syariat Islam berarti itu dai radikal. Itu menurut Amerika kayak begitu. Nah, bayangkan mengajarkan tentang agamanya. Sepertiga dari Al-Quran itu syariat Islam. Al-Quran itu terdiri dari 3. Sepertiganya akidah, sepertiganya kisah, sepertiganya syariah. Sepertiga Al-Quran itu hilang kalau kita tidak mengajarkan tentang syariat. Tetapi orang yang mengajarkan syariat Islam dianggap sebagai radikal. Ini. Apa yang alat yang digunakan untuk itu? Media. 4. Mereka yang tak pernah berhenti mempropagandakan bahwa Islam adalah agama dan negara. Jadi mempropagandakan bahwa Islam itu bukan hanya agama, Islam itu harus mengatur negara, dianggap radikal. Maka sekarang terjadi propaganda apa? Pisahkan agama dengan politik. Pisahkan politik dengan agama. Yang disebut sekularisasi. Dan itu berlangsung di negeri ini. Disebut apa? Politik identitas, ya enggak?
Orang kalau bawa-bawa agama dalam politik dianggap politik identitas, tapi hanya Islam itu. Nah, karena mereka tahu kekuatan Islam sangat luar biasa, sehingga kalau tidak dibikin citra buruk, label-label tidak akan, maka dilabeli. Orang yang bawa-bawa agama disebut politik identitas. Nah, ngeri hari ini. Anies Baswedan itu disebut bapak politik identitas. Ya. Tujuannya apa? Nakut-nakuti para pemilih yang Islam abangan. Nakut-nakuti pemilih orang-orang yang masih awam. Jangan pilih itu. Kalau orang itu dipilih nanti jadi syarat Islam loh. Sama kayak orang dulu kalau waktu anaknya bandel. Nak kalau kamu bandel saya masukkan pesantren. Coba. Akhirnya apa? Si anak takut dengan pesantren. Gara-gara apa? Bapaknya bilang, nak kalau kamu bandel saya masukkan pesantren. Ini kan nggak bener. Pesantren itu baik kok buat nakut-nakuti anak. Sama. Nih. Nah, kalau dia kepilih nanti diterapkan syariat Islam. Orang takut dengan syariat Islam sehingga nggak mau milih ini. Coba bayangkan. Itu luar biasa pengaruhnya. Yang kelima, mereka menjadikan masa lalu itu sebagai petunjuk untuk masa depan. Nah, orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk mengatur kehidupan itu sebagai ciri apa? Ciri radikal. Sekarang lebih simpel, lebih padat, lebih singkat apa? Orang yang celananya cingkrang, orang yang jidatnya hitam, jenggoten, atau yang wanita pakai cadar jilbabnya besar itu radikal. Itulah yang disebut dengan labeling teori. Ya, politik memberikan label buruk untuk membangun citra buruk terhadap Islam dan para pemeluknya. Demikian. Mudah-mudahan nanti bisa di-share filenya sehingga bisa dibaca kembali. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad